Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak. Kalau kita ngomongin bunga, apa sih yang biasanya langsung terlintas di pikiran? Pasti cantik, wangi, buat hiasan kan? Tapi gimana kalau saya bilang, beberapa bunga itu sebenarnya adalah apotek alami yang penuh dengan kekuatan tersembunyi? Sekuntum bunga sehari bisa menjauhkan kita dari dokter? Kedengarannya mungkin agak berlebihan ya, kayak bercandaan. Tapi ternyata, tradisi kuno yang sekarang didukung oleh sains modern punya jawaban yang bakal bikin kita kaget. Jadi gini, makan bunga itu bukan tren baru dari restoran-restoran mewah loh. Jauh sebelum itu, banyak banget budaya di seluruh dunia yang udah pakai bunga sebagai bagian penting dari pengobatan tradisional mereka. Sejarahnya tuh panjang banget. Coba kita lihat, di abad pertengahan, ada yang namanya dog rose yang dipakai buat masalah pernapasan. Terus, di pengobatan tradisional Tiongkok, mawar jenis Rosa rugosa itu jadi andalan sebagai tonik untuk hati. Bahkan di Eropa, bunga anyelir diresepin buat gangguan jantung. Dan sampai sekarang pun, kita masih kenal mawar damask yang efeknya bisa bikin rileks dan ningkatin mood. Oke, jadi apa sih yang bikin kelopak-kelopak bunga yang kelihatannya rapuh ini bisa sepowerful itu? Nah, jawabannya ada di level molekuler. Yuk kita bedah sedikit sains di baliknya. Kuncinya ada pada sesuatu yang disebut senyawa bioaktif. Gampangnya, bayangin aja ini kayak pasukan khusus super kecil di dalam bunga. Mereka ini bahan kimia alami yang pas masuk ke tubuh kita bisa jadi antioksidan buat ngelindungin sel dan juga jadi agen anti peradangan buat meredakan berbagai masalah. Dan setiap bunga itu punya kekuatan supernya masing-masing. Misalnya nih, kembang sepatu. Dia itu kaya akan flavanol dan antosianin yang bagus banget buat bantu nurunin tekanan darah. Terus ada bunga telang yang punya triterpenoid dan flavonoid yang bisa ningkatin daya ingat dan ngelawan stres. Jadi ini bukan cuma cerita-cerita lama ya, tapi emang ada dasar kimianya. Nah, salah satu senyawa jagoannya itu namanya karotenoid. Inilah yang ngasih warna-warni cerah kayak kuning, oranye, dan merah pada bunga. Tapi fungsinya lebih dari sekedar pewarna alami. Mereka ini antioksidan yang kuat banget buat ngelindungin sel kita dari kerusakan, plus bantu meredakan peradangan. Jadi bisa dibilang, makin cerah warnanya, makin dahsyat kekuatannya. Selain karotenoid, ada lagi nih kelompok pigmen lain yang gak kalah hebat, namanya betalain. Sederhananya, ada dua jenis, beta-cyanin yang ngasih warna merah sampai ungu, dan beta-xanthin yang ngasih warna kuning sampai oranye. Sama seperti karotenoid, dua-duanya ini juga antioksidan yang super kuat. Oke, pengetahuan tradisional tadi kan menarik banget ya. Tapi, apa kata sains modern? Nah, sekarang para ilmuwan ini ngebawa bunga-bunga ini dari kebun langsung ke laboratorium. Dan bukti-bukti yang mereka temukan itu, wow, kuat banget. Tentunya proses pembuktian ilmiah ini nggak instan ya, tapi bertahap. Biasanya dimulai dari skala kecil dulu, kayak penelitian di cawan Petri, terus diuji coba ke model hewan, sebelum akhirnya benar-benar diuji ke manusia. Nah, ini salah satu contoh yang keren banget. Ada sebuah studi awal yang menguji ekstrak bunga marigold ke cacing super kecil bernama C. elegans, yang sering dipakai sebagai model buat mempelajari penyakit Alzheimer. Hasilnya, ekstrak bunga ini ternyata bisa mengurangi penumpukan protein jahat yang berhubungan sama penyakit itu. Ini jadi petunjuk awal yang sangat-sangat menjanjikan. Dari petunjuk-petunjuk kecil yang menjanjikan inilah, penelitian akhirnya maju ke bukti yang paling kita tunggu-tunggu dan paling relevan buat kita semua.
Uji klinis langsung pada manusia, turun 1,2 kilogram. Angka ini mungkin kelihatannya nggak seberapa, tapi ini adalah hasil penurunan berat badan rata-rata dari sebuah uji klinis selama 12 minggu. Para pesertanya yang punya berat badan berlebih itu cuma mengonsumsi ekstrak bunga mawar. Ini bukti nyata kalau kekuatan bunga itu bukan mitos. Dan ternyata nggak berhenti di situ. Studi lain pada manusia nunjukin kalau ekstrak mawar biru bisa bikin kulit lebih lembab dan elastis cuma dalam 4 minggu. Kembang sepatu terbukti secara signifikan menurunkan tekanan darah. Bahkan bunga melo bisa bantu nurunin gula darah dan kolesterol pada wanita obesitas. Bukti-bukti ini udah nggak bisa dibantah lagi. Oke, setelah lihat semua bukti tadi, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa manfaatin semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita lihat cara praktisnya, cara mengubah piring kita jadi apotek pribadi yang enak. Salah satu cara yang paling gampang, cantik, dan seru buat nyobain ini adalah dengan bikin manisan bunga. Caranya simpel banget, cukup kocok ringan putih telur, olesin tipis-tipis ke kelopak bunga, terus taburi pakai gula halus sampai rata, dan biarin kering. Hasilnya, hiasan kue yang bukan cuma cantik, tapi juga punya manfaat. Jadi, coba kita renungkan sejenak. Kalau bunga yang selama ini mungkin cuma kita anggap sebagai hiasan, ternyata menyimpan kekuatan sebesar ini. Bayangkan, rahasia kesehatan apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di alam sekitar kita yang cuma menunggu untuk kita temukan kembali. Mungkin sudah saatnya kita melihat alam dengan cara yang benar-benar baru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.